waktu KPU melarang saya menjadi calon presiden untuk kedua kalinya, maka ada pelanggaran, 5 buah pelanggaran terhadap 4 buah undang-undang oleh KPU. Yang dulu orang nggak percaya, sekarang terbukti pada masuk semuanya. Ya. Jadi kita lihat bahwa loh itu Mahkamah Agungnya diem aja, nggak berani apa-apa. Bicarain aja nggak berani, mau bagaimana? Pada waktu MPR menetapkan saya di impeach, nggak jelas semuanya. Itu salah satu tuduhan adalah saya melanggar Undang-Undang Dasar dengan mengumumkan keadaan darurat. Ini Mahkamah Agung saya tanyai tertulis, apakah terjadi pelanggaran apa enggak? Dijawab. Bayangkan coba. Kalau lembaga terhormat itu nggak jawab, lah bagaimana yang lain? Lalu saya minta supaya Kapolri Bimantoro waktu itu ditambah Panglima Widodo AS, sekarang Menteri, melanggar disiplin, melakukan tindakan insubordinasi apa tidak? Mahkamah Agung lagi-lagi diam saja. Mau mutusin ya takut, mutusin tidak memang iya. Nah ini susah kalau punya Mahkamah Agung kayak begini. Bubar aja lah daripada pusing-pusing, daripada dibubarin rakyat. Tapi saya, pendirian saya gitu, kalau terlalu lama dibiarkan lama-lama rakyat marah, bisa nggak ada yang suruh, bisa ngamuk. Nah kalau kebetulan orang kayak saya itu yang terkena, ya nggak apa-apa, nggak ngajak rakyat, nggak marah. Pikiran saya, orang goblok ya biar aja lah. Nanti kan itu ketahuan sendiri dalam sejarah. Nah kalau rakyat nggak sabaran gimana coba? Bisa nuntut pada rakyat, rakyatnya marah. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Politik. Sopan ya, sopan. Panggil aja Panderkala. Kenapa dibilang Panderkala? Dulu zaman Jawa Timur ini ada Rekomba, negara Belanda di sini. Gubernurnya Van der Plas. Dia membuat aturan pesantren itu adalah Heiligstad, kota suci. Karena itu para gerilyawan jangan sampai ada di pesantren. Ayo bedanya opo saiki. Orang nggak boleh pesantren berusaha dicari apa betul ada teroris. Yang terorisnya 1-2 pesantren yang kena semua. Ini kok demokratis itu dari mana? Nah, itu kalau saya ditanya gimana Pak Dodi, kan pikirannya kalah begitu. Kita kalau dulu Van der Plas, Kodor Van der Plas, panggil aja Van der Kala. Nah, kita mau minta dihukum ya tidak bisa. Jadi pelanggarannya itu 3 bulan enak. Bahkan tadi aja saya ini tiap Sabtu jam 10 itu di radio ada siaran Jakarta sana, waktu radio di kota-kota lain. Nah, ada yang tanya saya, Pak, gimana Pak Kala itu? Oke, apa melanggar hak asasi yang Charlie Chaplin, Remosim Saipet. Saya bilang, nggak usah brengos
sana wis tak. Nggak pantas. Bukan. Maaf ini kalau ada pejabat pemerintah di sini. Lebih baik terang ke sini sehingga rakyat itu ada kartu pelepas daripada unek-uneknya terus munyer saja, tahu-tahu ngobong dia. Ya ini jadi ngokon itu loh. Padahal saya menyatakan apa adanya. Daripada dibungkus baik-baik tapi kenyataannya jelek, ya. Tunggalannya orang tetap kamu ini tapi aku ini kan. KPU melarang saya menjadi calon presiden untuk kedua kalinya, maka ada pelanggaran 5 buah pelanggaran terhadap 4 buah undang-undang oleh KPU. Yang dulu orang nggak percaya, sekarang terbukti pada masuk semuanya. Ya. Jadi kita lihat bahwa lo itu Mahkamah Agungnya diem aja, nggak berani apa-apa. Bicarain aja nggak berani, mau bagaimana? Pada waktu MPR menetapkan saya di impeach, nggak jelas semuanya. Itu salah satu tuduhan adalah saya melanggar Undang-Undang Dasar dengan mengumumkan keadaan darurat. Ini Mahkamah Agung saya tanyai tertulis, apakah terjadi pelanggaran atau enggak? Dijawab. Bayangkan coba. Kalau lembaga terhormat itu nggak jawab, lah bagaimana yang lain? Lalu saya minta supaya Kapolri Bimantoro waktu itu ditambah Panglima Widodo AS sekarang Menteri melanggar disiplin, melakukan tindakan insubordinasi apa tidak? Mahkamah Agung lagi-lagi diam saja. Mau mutusi ya takut, mutusi tidak memang iya. Nah ini susah kalau punya Mahkamah Agung kayak begini. Bubar aja lah daripada pusing-pusing, daripada dibubarin rakyat. Tapi saya pendirian saya gitu, kalau terlalu lama dibiarkan lama-lama rakyat marah, bisa nggak ada yang suruh, bisa ngamuk. Nah kalau kebetulan orang kayak saya itu yang terkena, ya nggak apa-apa, nggak ngajak rakyat, nggak marah. Pikiran saya, orang goblok ya biar aja lah. Nanti kan itu ketahuan sendiri dalam sejarah. Nah kalau rakyat nggak sabaran gimana coba? Bisa nuntut pada rakyat, rakyatnya marah. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Politik. Pan ya, Pan. Panggil aja Panderkala. Kenapa dibilang Panderkala? Dulu zaman Jawa Timur ini ada Rekomba, negara Belanda di sini. Gubernurnya Van der Plas. Dia membuat aturan pesantren itu adalah Heiligstad, kota suci. Karena itu para gerilyawan jangan sampai ada di pesantren. Ayo bedanya opo saiki. Orang nggak boleh pesantren berusaha cari apa betul ada teroris. Yang terorisnya 1-2 pesantren yang kena semua. Ini kok demokratis itu dari mana? Nah itu saya ditanya gimana Pak Itu kan
pikirannya kalah begitu. Kita kalau dulu Vanderplas, modal Vanderplas, panggil aja Vander kalah. Nah, kita mau minta dihukum ya tidak bisa. Jadi pelanggarannya sudah dikai tunggu enak. Bahkan tadi aja saya ini tiap Sabtu jam 10 itu di radio ada siaran Jakarta sana, waktu radio di kota-kota lain. Nah, ada yang tanya saya, Pak, gimana Pak kalah itu? Oke, apa melanggar hak asasi yang Charlie Chaplin, Remosim saya ikut. Saya bilang, nggak usah berengosan nangis. Nggak pantas berengosan. Bukan. Maaf ini kalau ada pejabat pemerintah di sini. Lebih baik terang ke sini sehingga rakyat itu ada kartu pelepas daripada unek-uneknya munyer saja, tahu-tahu ngobong dia. Punya ini jadi ngokon loh. Padahal saya menyatakan apa adanya. Daripada dibungkus baik-baik tapi kenyataannya jelek, ya. Enggak ada orang tetap kamu ini tapi aku ini enggak. Ada yang tahu nggak kalau almarhum itu kiai besar kita Abdurrahman Wahid itu kira-kira mendukung siapa? Jokowi. Oh, Jokowi. Nggak tahu kan? Penasaran kan? Ya. Kita pernah mewawancarai ya beliau. Dia sudah bicara ke depan siapa presidennya. Oh ya, tahun berapa tuh? 2009. Saya juga penasaran. Iya. Dibisikin aja tadi ada katanya. Kita lihat sama-sama. Hiruk-pikuk pertarungan dua calon presiden 2014-2019 semakin sengit, seperti yang kita lihat pada pasangan Prabowo-Hatta yang terus mengalir. Salah satunya dari peserta konvensi Partai Demokrat, yaitu Ali Maskur Mususa. Ia memandang ada kesamaan visi misi yang diusung Prabowo-Hatta dengan yang disusunnya saat menjadi peserta konvensi Demokrat. Bahkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok dan Marzuki Ali juga mendukung Prabowo-Hatta. Selain dari kalangan politisi, Prabowo-Hatta juga mendapat dukungan dari kalangan artis seperti Rhoma Irama, Ahmad Dhani, Mulan Jamila, Raffi Ahmad, Jaja Miharja, Anang Hermansyah, hingga komedian Komeng. Tapi yang paling menarik dari semua itu ternyata mantan presiden kita yang keempat, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa yang layak menjadi pemimpin di negara ini adalah Prabowo Subianto. Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Dan simpatinya pada keluarga. Dan itu tidak santri tok. Tidak hanya santri pondok tok. Tok itu saja. Tidak hanya kalangan kiai, tidak kalangan kiai, kalangan intelektual, kalangan apa saja, ini baru sekali manusia satu di Indonesia. Kalau ada yang lain siapa depan? Gus Dur itu apa? Kiai Maimun Zubair, Kiai Sepuh dari Rembang itu pernah bertanya kira-kira amaliyahnya apa Gus Dur ini kok seperti ini. Waktu itu
saya spontan menjawab, orang-orang menyintai Gus Dur karena Gus Dur menyintai orang-orang. Gus Dur itu cuek, sampean mau senang mau tidak senang sama beliau, mau sampean menyintai atau mencaci maki, Gus Dur tetap menyintai Anda. Gus Dur tidak punya musuh. Kalau beliau marah karena cinta. Kok sampean tahu? Saya tahu karena saya teman seperti duranya. Saya dengan Gus Dur itu sama persis. Kurangnya saya satu. Belum 1000 tahun. Gus Dur kelebihannya dari saya adalah beraninya. Saya itu ya cocok pikirannya beliau itu. Tapi kalau melawan arus saya tidak berani. Kalau Gus Dur tidak peduli, kalau benar dia maju terus. Dia tidak peduli dipandang jelek oleh orang. Karena yang terpenting bagi dia dipandang baik oleh Allah. Amin. Tapi hari ini saya ingin menceritakan satu dari nasihatnya Gus Dur yang selalu saya ingat dan saya tularkan kepada saudara-saudara saya di mana-mana. Gus Dur itu mengatakan bahwa kita ini orang Indonesia, kita itu orang Indonesia yang beragama Islam. Katakan kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Kita bukan turis. Kalau beliau itu kan ngerti bangsa paham nasionalis, marxis, segala macam. Kalau Gus Dur itu, saya kan nggak tahu. Saya bilang, Gus ya tentu saja Pak Gus. Kita memang orang Indonesia. Iya. Kita lain dengan misalnya Dr. Azhari. Dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia rusak ya tidak peduli dia. Entok bukan orang Indonesia. Nah kalau ada orang Indonesia kok merusak Indonesia, itu yang nggak masuk akal kita. Saya juga bilang sama Gus Dur, saya mencintai Indonesia ini Gus, bukan karena saya paham nasionalisme, karena saya orang pondokan tidak pernah sekolah. Islam juga paham saya. Saya mencintai Indonesia karena Indonesia ini tumpah darahku. Karena Indonesia ini tempat lahirku, karena Indonesia ini tanah airku. Jadi kalau sedikit-sedikit kok orang orang pesantren kok diajak ngomong soal kebangsaan itu keliru. Bangsa Indonesia kok tidak ngomong bangsa Indonesia gimana? Itu orang-orang asing yang kebetulan di Indonesia itu aja ajak bicara soal kebangsaan. Orang pesantren, orang itu memang dari awal itu merasa bahwa kita ini orang Indonesia. Jadi berpikir keislaman dan keindonesiaan jadi satu. Bahkan Gus Dur melebihi itu. Kan kita sering mendengar ada ukhuwah Nahdliyah, ada lagi ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah Basyariyah. Kita ini baru sampai ukhuwah Nahdliyah saja masih sulit ya sebenarnya. Masih nggak mudah. Apalagi Nahdliyah saja belum bisa, apalagi ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah aja belum bisa, bagaimana ukhuwah Watoniyah? Kalau ukhuwah Watoniyah saja belum bisa, bagaimana ukhuwah Basyariyah? Persaudaraan manusia.